alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk, alhamdulillah, setelah selesai dari pembahasan ma'rifah nakirah, masuk di bab marfu'at al-asma', alhamdulillah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, babul marfu'ati minal asma'i. Bab yang dirofa dari isim. Bab yang dirofa dari isim, yaitu isim-isim yang dirofa. Ada berapa? Apa saja? Beliau akan sebutkan dulu secara umum, kemudian beliau akan merinci satu-satu. Kata beliau al-marfu'atu asyaratun. Isim-isim yang dirofa itu ada 10. Kita lihat apa saja 10 itu. Wahya al-fa'il. Dia adalah fa'il, 1. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maksudnya naibul fa'il. Itu yang kedua. Wal mubtada yang ketiga. Wa khobaruh. 4. Ismu kana wa akhwatiha, isimnya kana dan saudara-saudarinya. Ini sudah semua kita ambil. Wasmu af'alil muqarrabah, ini yang baru. Ini tambahan di sini. Isim af'al al-muqarrabah. Ini yang baru di sini, tidak kita ambil sebelumnya. Kalau isim kana kita ambil sebelumnya. Isim af'alul muqarrabah, ini belum kita ambil. Ini tambahannya. Wasmul huruful musyabbah bilaisa, ini juga kita belum ambil sebelumnya, sekarang disebutkan. Isim huruf yang mirip dengan laisa. Isimnya huruf yang mirip dengan laisa. Nanti akan disebutkan siapa saja. Wa khabar inna wa akhwatiha, ini sudah kita bahas sebelumnya juga. Wa khabar la allati lina fil jins, ini sudah pernah kita lewati. Wa tabilil marfu, ini juga sudah kita lewati. Wa huwa arba'atu asya, dia ada 4, an-na'at wal ataf wat taukid wal badal. Sudah. Jadi yang baru di sini adalah isim af'alul muqarrabah dan isim huruf musyabbaha bilaisa. Kemudian di matan jurmiyah khabar lana fil jins di bab mansubat, kalau sekarang dimajukan di bab apa? Marfu'at. Jadi ini semuanya 10. Semuanya 10. Sekarang mulai rinci. Qala al-mu'allif rahimahullah babul fa'il, bab fa'il. Al-fa'ilu fa'il adalah huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Mudah sekali. Dia adalah isim yang marfu' al-madhkuru yang disebutkan qablahu sebelumnya fi'luhu, fi'ilnya. Isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya, kata lainnya, dia isim marfu yang terletak setelah fi'il. Isim marfu yang terletak setelah fi'il. Au ma huwa fi ta'wilil fi'il. Atau apa yang bisa ditakwil ke fi'il. Paham kan? Artinya ada di sana isim yang beramal amalan fi'il. Ditakwil ke fi'il. Ini tambahannya di sini. Kalau di buku sebelumnya namanya fa'il itu terletak setelah fi'il. Ternyata bisa juga isim yang bisa ditakwil ke fi'il. Beramal padanya. Dan nanti insya Allah di buku ini akan dikasih semuanya isim beramal amalan fi'il di bab-bab akhir. Paham kan? Di bab-bab akhir. Wa huwa ala qismain, dia terbagi 2. Sebentar akan dicontohkan apa yang itu yang ditakwil ke fi'il. Kita ulang sebentar. Dia terbagi 2. Langsung beliau sebelum contoh langsung dulu bagi. Dhahirun wa mudmar. Ada yang dhahir dan ada yang berupa apa? Dhamir. Fad dhahir, nah perhatikan contoh dhahir semuanya. Qala Allahu, mana fa'il? Qala rajulani. Qala al-mu'addiruna. Yauma yakumun nasu. Yauma idin yafrahul mu'minuna. Qala abuhum. Selesai kan? Itu semua dhahir. Wal mudmarnah qaulika. Dhamir contoh ucapan antum. Darabtu, mana fa'il? Darabna.
ila akhiri sampai akhirnya, yaitu yang disebutkan di pembahasan domir. Kama taqaddam fi faslil mudmar, sebagaimana telah lewat pembahasan pada pasal apa? Domir, pada pasal pembahasan domir. Iya kan? Sana dulu dicontohkan semua, dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, dorobu, doroba, doroba, dorobu, dorobah, dorobah, ya apa? Dorobat, doroba, dorobata, dorobna, semua sudah disebutkan. Yang pembahasan domir muttasil yang fi mahli raf'in. Sudah lewat. Walladhi fi ta'wilil fi'ilnah, yang berada dalam ta'wil fi'il, contohnya aqaimun az-zaidani. Lihat. Qaimun itu bukan fi'il. Dia isim fa'il. Yang beramal-amalan fi'il. Az-zaidani sebagai apa? Fa'il dari qaimun. Apa ta'wilnya? Ayakumuz zaidan. Begitu ta'wilnya. Ayakumuz zaidan. Qaimun az-zaidan sama dengan apa? Ayakumuz zaidan. Ditakwil ke fi'il mudhari. Wa qouli ta'ala mukhtalifun alwanuhu. Lihat. Alwanuhu apa i'rabnya? Alwanuhu apa i'rabnya? Fa'il. Mukhtalifun isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Karena mukhtalifun. Iya kan? Isim fa'il tasrifnya. Famin asyraf. Azhar. Gini. Azhar. Mukhtalifun. Isim atau fi'il? Isim. Alwanuhu. Sebagai apa i'rabnya? Kenapa di marfu itu dibilang? Itu jangan mau tanya. Fa'il toh. Siapa yang merofaknya? Mana fi'il? Itu yang bermasalah. Karena antum otaknya masih yang merofak itu fi'il. Sekarang kita berubah. Kita sekarang jenis yang kedua. Dan tambahan di sini ini, pertama yang merofak fa'il, dua. Ada fi'il, itu yang biasa. Dan ada apa? Isim yang beramal-amalan fi'il. Sekarang, mukhtalifun alwanuhu, tidak ada fi'il. Yang ada di sini apa? Isim yang beramal-amalan fi'il. Mana itu? Mukhtalifun. Paham azhar? Ini mukhtalifun azhar apa? Isim. Alwanuhu apa i'rabnya? Fa'il. Siapa yang merubahnya? Masih di zaman tempo dulu. Mana fi'ilnya? Itu fi'il. Hah? Jadi itu fi'il. Kan antum bilang yang merubah fi'il. Itu fi'il. Salah betul ke saudara. Itu isim. Jangan bilang fi'il. Beda itu fi'il sama isim. Kalau fi'il tidak boleh ditanwin. Ini mukhtalif pun ditanwin. Sekarang saya tanya ulang. Ini mukhtalif pun. Isim atau fi'il? Isim. Alwanuhu. Apa i'rabnya? Fa'il. Siapa yang merubahnya? Mana fi'il? Kembali lagi. Mana fi'il? Belum tahu. Nah, karena memang tidak ada. Antum mau cari sampai mati, tidak ada di contoh ini fi'il. Mau cari sampai mati masuk kubur. Tidak ada. Paling antum dapat kain kapan. Aduh bang. Kan disuruh mana fi'ilnya. Dia cari sampai dapat. Tidak dapat. Karena ini bukan fi'il yang merubahnya. Tapi isim. Paham antum? Begini. Yang merubah fa'il itu dua. Satu fi'il. Itu biasa. Doroba Zaidun. Qatala Amrun. Mana'a Bakrun. Jalasa Zaidun.
Siapa yang merubahnya? Fi'il. Nah, yang kedua yang merubah fa'il isim. Yang beramal amalan fi'il. Isim. Yang beramal amalan fi'il. Paham gak ini? Yakin? Sekarang. Aqaimun Az-Zaidani. Apa iromnya Az-Zaidani? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aqaimun Az-Zaidani. Apa irobnya Az-Zaidani? Fa'il. Siapa yang merubahnya? Qaimun. Isim atau fi'il? Isim. Beramal-amalan? Begitu. Mukhtalifun alwanuhu. Alwanuhu. Sebagai apa? Hah? Fa'il. Siapa yang merubahnya? Iya. Siapa yang merubahnya? Isim beramal fi'il. Mana? Yang mana ini? Mukhtalif. Jadi yang merubahnya? Yang merubahnya yang pertama. Siapa? Isim atau fi'il? Itu dia. Yang fi'il. Nah, nanti disuruh cari isim. Cari fi'il. Tidak dapat. Dipahami? Baik, lanjutannya. Itu contoh. Sekarang tinggal hukumnya. Pembahasan fa'il mudah sekali. Tinggal hukumnya. Walil fa'ili ahkam. Untuk fa'il itu punya hukum-hukum. Ada hukum-hukumnya. Minha. Di antara hukumnya. Annahu la yajuzu hadfu. Bahwasannya tidak boleh dihilangkan. Namanya fa'il tidak boleh dihilangkan. Li'annahu umda. Karena dia pokok kalimat. Fa'il tidak boleh dihilangkan. Karena dia apa? Pokok kalimat. Iya. Fa'in dhaharu fil lafdinah. Kalau nampak dalam lafaz contoh. Koma Zaidun. Mana fa'il? Nampak dalam lafaz? Nampak. Wazzaidani koma. Mana fa'il? Wazzaidani koma. Mana fa'il? Alif. Nampak? Nampak. Nampak kan? Ya enggak Andi? Nampak? Nah, Az-Zaidani koma. Mana fa'il? Andi? Alif. Nampak? Nampak. Kan domir baris kan? Domir baris nampak. Kalau nampak dalam lafaz fadaka, maka itu dia tunjuk batang hidungnya. Ini. Kalau nampak fadaka, maka itu dia. Seperti contoh tadi. Koma Zaidun. Nampak? Nampak. Maka itu dia. Fa'ilnya. Paham? Kalau nampak dalam lafaz langsung, maka itu dia. Dipahami ini? Sebenarnya ini belum agak kebelakangkan fadakanya. Sebenarnya bisa dikatakan fa'in dhahara fil lafzi fadaka. Nah, kalau nampak dalam lafaz maka itu dia. Contoh koma Zaidun, Zaidun. Wa Zaidaini koma alif. Dipahami ini? Itu dia. Wa illa kalau tidak nampak. Kalau tidak nampak dalam lafaz. Tidak ada nampak dohir. Tidak ada pula nampak domir. Seperti tadi. Apa yang harus antum lakukan? Fahuwa domirun mustatirun. Maka pastikan fa'ilnya berupa domir apa? Mustatirun. Nah contoh. Zaidun koma. Mana fa'il? Ada nampak? Ada nampak? Tidak. Maka apa dia? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke Zaid. Paham Ashraf? Azhar? Yakin. Mana fa'ilnya Zaidun koma? Takdirnya kembali ke Zaid isim atau fi'il? Hah? Ah, betul. Isim. Alhamdulillah. Mantap saudara. Mantap saudara. Alhamdulillah. Itu hukum pertama. Hukum kedua. Wa minha. Di antara hukumnya. Annahu la yajuzu taqdimu alal fi'il.
Bahwasanya dia tidak boleh dikedepankan daripada fiilnya. Tidak boleh itu dibilang fa'il baru fi'il. Tidak ada bisa begitu. Kan namanya fa'il itu kan setelah fi'il. Tidak boleh dikedepankan. Terus bagaimana kalau kita dapat sepertinya itu di depan fa'il? Seperti contoh tadi itu kalau sebagai pemula. Zaidun koma. Kan artinya Zaid berdiri. Yang berdiri kan Zaid. Jadi kadang orang kira itu Zaid adalah apa? Fa'il. Makanya baru bilang. Fa'in wujida ma dohiruhu annahu fa'ilun muqaddam. Kalau dijumpai, didapati, ma apa yang dohiruhu nampaknya, annahu fa'il, bahwasanya dia adalah fa'il, muqaddam yang dikedepankan. Maka kalau antum memang nyatakan itu sebagai fa'il, fa'il antum i'rab. Kalau tadi kan Zaidun koma, bisa antum i'rab mubtada. Tapi anggaplah antum i'rab itu adalah fa'il. Maka tentunya bukan fa'il dari koma. Fa'il dari fi'il yang dihilangkan. Antum bisa paham ini? Maka yang belum bilang. Wajabat takdirul fa'ili domiron. Wajabat takdirul fa'ili domiron mustatiron. Wa yakunul mubtada imma wa yakunul muqaddam imma mubtada. Lihat. Wajib antum takdirkan fa'ilnya berupa domir mustatir. Seperti tadi. Zaidun koma. Antum bilang fa'ilnya apa? Domir mustatir. Terus Zaidnya? Itu pertanyaan kita sekarang. Kan fa'ilnya siapa? Domir mustatir. Yang kita tanyakan adalah setelahnya. Yang di depan itu apa i'rabnya? Belum katakan. Wa yakunul muqaddam. Dan jadilah itu yang di depan. Jadilah itu yang di depan. Imma mubtada. Kadang dia adalah mubtada. Paham ya? Kadang dia adalah apa? Mubtada. Nah, Zaidun koma. Antum i'rab Zaidun apa? Mubtada. Wa imma fa'ilan bi fi'lin mahdhuf. Atau antum tetap i'rab fa'il dengan fi'il yang dihilangkan. Nah, contoh. Wa in ahadun minal musyrikina sajarok. Itu kata ahadun. Antum tidak bisa i'rab dia sebagai mubtada. Karena in tidak pernah masuk pada isim. Kalau ada in kemudian ada isim setelahnya. Itu pasti ada fi'il yang dihilangkan. Karena in syartiyah. Tidak pernah masuk pada apa? Tidak pernah masuk pada apa? Isim. Maka ahadun tidak boleh di i'rab mubtada. Karena kalau antum i'rab mubtada berarti in bisa masuk pada isim. Tidak. Tapi antum i'rabnya apa? Fa'in bifi'ilin mahdhuf, dihilangkan antara in dan ahadun. Tidak dilapatkan. Kenapa? Karena sudah ada setelahnya. Wa in ahadun minal musyrikin astajarok. Asalnya wa in istajaroka ahadun minal musyrikin astajarok. Paham? Tidak disebutkan karena telah dicukupkan dengan setelahnya. Kenapa bisa harus dia sebagai fa'il bukan mubtada? Li'anna adata syarti. Karena alat syartiyah la tadkhulu alal mubtada. Tidak pernah masuk kepada siapa? Mubtada. Ini sekarang saudara sudah pembahasan rinci. Lebih rinci daripada buku sebelumnya. Selesai. I'rab kata sebelumnya. Bisa mubtada. Atau antum i'rab sebagai fa'il, fi'il mahdhuf. Yang jelas bukan fa'il untuk fi'il setelahnya. Karena namanya mubtada tidak pernah berada di awal. Tidak pernah berada sebelum fi'il. Jelas? Hukum berikutnya. Wa minha diantaranya. Anna fi'ilahu yuwahad ma'atat niyatihi wa jam'ihi. Bahwasanya fi'ilnya tetap dimufradkan. Tetap ditunggalkan. Bentuknya. Maksudnya tidak dikasih tanda mutanna atau tanda jama. Itu namanya muwahad. Yuwahad. Ma'atat niyatihi. Bersama musananya fa'il. Wa jam'ihi. Dan jamanya fa'il. Misalnya gini. Doroba Zaidun. Kalau Zaidani. Kan doroba Zaidun. Kalau Zaidani. Doroba Zaidani. Kalau Zaiduna. Doroba Zaiduna. Kan tetap apa? Mufrad. Antum tidak bilang doroba Zaidani. Antum tidak bilang dorobu Zaiduna.
Paham ini tetap mufrad? Tetap dalam bentuk mufrad. Ya, kama yuhat ma'ifrodi, sebagaimana dia tetap mufrad bersama mufradnya. Fatakul, lihat contohnya. Qomaz zaidani wa qomaz zaiduna, kama takul qoma zaidun. Sama? Sama, fiilnya tetap. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qala rajulani. Mana fa'ilnya? Fiilnya tetap mufrad. Waja'am mu'addiruna. Mu'addiruna, fiilnya tetap mufrad. Wa qala dhalimuna. Wa qala nisbatun. Jelas berarti ini? Iya. Tapi kata beliau kasih antum sebagai faedah, wa minal arabi, dan di antara orang Arab, dan di antara orang Arab, man yulhiqul fi'ila alamat tatniyah. Ini masalahnya. Ada yang mengikutkan fi'il tanda musanna wal jama' dan tanda jama'. Idza kana al fa'ilu musannan au jam'an. Kalau fa'ilnya berupa musanna atau jama'. Kalau fa'ilnya berupa musanna atau apa? Jama'. Iya. Ini di antara orang Arab. Jadi di antara orang Arab itu kata tadi itu koma zaidun. Kalau zaidani koma zaidani. Kalau zaiduna koma zaiduna. Paham kan? Itu di antara orang Arab. Di antara orang Arab. Jelas ini? Itu di antara mereka. Fatakul, dia katakan koma zaidani wa koma zaiduna wa kumnal hindatu. Karena banyak hindat, dia katakan apa? Kumna. Iya. Jelas ya? Ini di antara orang Arab. Sisa sekarang, sebentar apa i'rabnya? Sisa nanti apa? I'rabnya. Watu sama lugota akalunil barogit. Ini dinamakan dengan logonya akalunil barogis. Lianna hadzal lafdhu sumi'a min ba'dihim. Karena lafaz ini didengar dari ucapan mereka. Jadi dinamakan ini logonya siapa? Akalunil barogit. Karena bahasa ini didengar dari mereka. Wa minhul hadith. Di antaranya katanya mereka masukkan hadith ini. Ya, di antaranya hadits ini. Lihat, ya ta'aqabuna fikum malaikatum bilaili wa malaikatum bin nahar. Lihat, malaikatun jama' ya ta'aqabuna. Dikasih tanda jama'? Dikasih tanda jama'? Dikasih. Jadi dia i'rab seperti itu. Iya, dengan bahasa mereka. Was-sahih anal alif wan nun wal waw ahrufun dalatun ala tatmiyati wal jama' wa anal fa'il ma ba'dah. Yang benarnya maksudnya di atas logo ini. Alif, nun, waw, huruf yang menunjukkan atas mutanna dan jama'. Fa'ilnya itu adalah apa yang setelahnya. Ini i'rabnya. Paham kan? Jadi dia i'rab begini. Koma zaid. Koma zaidan. Kamu zaiduna. Ya, kamu zaiduna. Jadi dia i'rab. Ya, alifnya ini, waw ini. Apa? Di i'rab itu alif, dia bilang huruf. Bukan dhamir. Huruf. Dal ala tatniyah. Dalatun ala apa? At-tatniyah. Itu kalau dalatun ala at-tatniyah. Ya, itu kalau alif. Kalau waw harfun dalatun ala al-jama'. Paham dia i'rab? Kemudian az-zaidan, az-zaidun itulah fa'il. I'rab bahasa ini. Bahasa yang siapa? Akalunil barogit. I'rab di atas bahasa yang fasih. Dan itu tentunya hadis kita harus i'rab bahasa yang fasih. Karena Nabi enggak berucap dengan bahasa yang tidak fasih. Paham kan? Nah, itu i'rab pertama di atas bahasa mereka. I'rab di atas bahasa yang fasih ada dua.
alif, waw, fa'il. Dhamir baris. Fa'il fi mahalli raf'in fa'il. Paham kan? Kemudian az-zaidan, az-zaidun ada dua sisi i'rab. Az-zaidan ya sama az-zaidun ada dua sisi i'rab. Paham kan? Boleh untuk i'rab pertama dia itu adalah mubtada muakhkhar. Mubtada apa? Muakhkhar. Jadi asalnya az-zaidun qamu. Az-zaidani qama. Paham ini? Antum i'rab apa sebagai apa? Mubtada muakhkhar. Asalnya di depan. Paham i'rab pasti? Paham ya? I'rab yang kedua i'rab pasti. Az-zaidan jadi sama ini. Ya, i'rab yang kedua sekarang yang di sini dia di i'rab badal. Ini i'rab pertama tadi mubtada muakhkhar. I'rab kedua di i'rab badal. Az-zaidani badal dari alif. Az-zaiduna badal dari waw jamaah. Itu 3 i'rab. 2 i'rab fasih, 1 i'rab yang di atas logonya akalunin baru gitu. Badal tetap kita i'rab. Itu alifnya fa'il, wawnya fa'il, cuma zaidan, zaidun, badal. Dipahami kan? Koma yaitu zaidan. Qamu yaitu zaidun. Ini 3 i'rab. Jadinya 3 i'rab. Jelas ya? Jelas ya? Ah, selesai. Wa minha. Di antara hukumnya. Annahu yajibu ta'nitsil fi'il. Ini mudah. Annahu yajibu ta'nitsul fi'il. Bita'in sakinatin fi akhiril madi. Bahwasanya wajib dimuannatkan fi'ilnya dengan tak sukun di akhir fi'il madi. Wa bita'il mudhara'ah fi awalil mudhari. Dengan tak mudhara'ah di awal fi'il mudhari. Idza kana al-fa'il muannatan hakikiyah. Ini wajib, ini kalau fa'ilnya berupa muannas apa? Hakiki. Ingat takbir awalnya yajibu. Wajib dikasih alamat tanit kalau fa'ilnya muannas apa? Hakiki. Nah, qamat hindun wa takumu hindun. Paham ya? Wa yajuzu tarkutta. Ini perhatikan ini yang boleh ditinggalkan taknya supaya antum paham nanti kalau ndak ada taknisnya. Wa yajuzu tarkutta. Dan boleh ditinggalkan taknya. Boleh taknya ditinggalkan, tidak dikasih. In kanal fa'ilu majaziyat ta'nits. Kalau fa'ilnya mu'annas majazi. Yang mana antum sudah tahu bahkan di Miftah sudah tahu apa itu mu'annas majazi dan mu'annas apa? Hakiki. Paham ya? Jadi kalau fa'ilnya berupa mu'annas majazi boleh pakai boleh tidak. Nah, tola asy-syamsu. Boleh antum bilang apa? Tola'at asy-syamsu. Waqauli ta'ala dan firman Allah, makana salatuhum indal baiti illa muka'an. Makana. Seharusnya kan apa? Makanat. Dipahami ini. Tapi ditinggalkan tanya karena sholat mu'annas apa? Majazi. Jelas? Kemudian kata beliau, hukmul mutanna wal majmu' jama' tashih hukmul mufrad. Hukum mutanna dan jama' dengan jama' sahih. Jama' sahih maksudnya jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim. Seperti hukum mufradnya. Artinya kalau muannas hakiki wajib kasih tak. Kalau muannas majazi tidak boleh kasih tak. Itu kalau jama' mutanna, isim mutanna atau jama' sahih. Jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim. Lihat fatakul qamaz zaidan wa qamaz zaidun wa qamatil muslimatan wa qamatil muslimat. Wa amma jam'u taksir. Adapun jama' taksir, ini harus antum perhatikan baik-baik. Adapun jama' taksir, apakah dari mudzakkar ataupun muannas? Paham? Rijal ataupun nisa. Fahukmuhu hukmul majazi ta'nits. Maka hukumnya hukum muannas majazi. Jadi tadinya misalnya qomat hindun. Wajib atau boleh? Qomat hindun. Wajib atau boleh? Wajib. Tapi kalau saya bilang qoma hunudun. Apa jadinya? Hunudun. Hunudun. Wajib kasih tahu atau boleh? Wajib kasih tahu atau boleh? Boleh. Kan di sekarang dia sudah jadi jama' taksir. Mau asalnya muannas ataupun mudzakkar.
boleh kasih tak, boleh tidak pada fiilnya. Hukumnya seperti muannas apa? Majazi. Takut lihat antum katakan qamar rijalu wa qamatir rijalu wa qamal hunudu wa qamatil hunudu. Paham kan? Boleh kasih tak dan boleh apa? Tidak. Jelas? Ini hukum fa'il. Setelah itu beliau uraikan hukumnya kalau dilihat dari maf'ulnya. Kalau itu kan tadi fi'il fa'il. Sekarang bagaimana hukumnya kalau fi'il fa'il maf'ulun bih? Maksudnya susunannya. Ini tambahan saja. Dan nanti di pembahasan maf'ulun bih belum tidak akan ulang lagi. Karena sebenarnya ini kan harusnya hukumnya di mana? Di maf'ulun bih. Tapi belum dahulukan di sini. Wa minha annal asla fihi ayyaliya fi'lahu thumma yuzkar al-maf'ul. Di antaranya hukumnya asal pada pembahasan fa'il ayyaliya fi'lahu, dia terletak selangsung setelah fi'ilnya. Itu asalnya. Jadi fi'il fa'il. Thumma yuzkar al-maf'ul. Kemudian setelah itu baru disebutkan maf'ulun bihi. Contoh, wa warita Sulaimanu Dauda. Warita apa? Fi'il. Sulaimanu fa'il. Dauda ini asal. Wa qad yata'akkar al-fa'il wa taqaddam al-maf'ul jawazan. Kadang diakhirkan fa'il dan maf'ul dikedepankan, tapi secara boleh, tidak wajib. Nah contoh, wala qad ja'a ala fir'auna nuduru. Ala maf'ulun bih mudhaf, fir'auna mudhafun ilaih, an-nuduru fa'il mu'akkar. Boleh pada selain Quran, wala qad ja'a an-nuduru ala fir'auna. Paham ini? Ini hukumnya apa, boleh. Boleh dikedepankan, boleh diakhirkan. Sama dengan antum katakan doroba zaidun kalban, boleh juga doroba kalban zaidun. Dipahami ini? Boleh. Wa wujuban, kadang dia wajib. Dan belum akan sebutkan 2 tempat dia diwajibkan. Ya, 2 tempat dia diwajibkan. Belum sebutkan berupa contoh dan di contoh itu ada tempatnya. Nah, syagolatna amwaluna. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, ini asal. Ini asal. Dia bisa boleh, bisa wajib. Kapan wajib? Wajib ini maf'ul di posisi fa'il. Paham ya? Kapan? Kalau fa'ilnya berupa dohir, sementara maf'ulnya berupa domir. Ini tempat pertama. Kalau fa'ilnya berupa dohir, maf'ulnya berupa domir. Dipahami ini? Contoh, syagolatna amwaluna. Amwaluna, apa dia i'rabnya? Fa'il. Dohir? Dohir. Nah, maf'ulun bi. Berubah apa? Domir. Ini wajib. Maf'ulun binya bersambung dengan fi'il. Kenapa? Koedat di domir. Kapan bisa disambung? Tidak boleh dipisah. Paham tempat pertama? Syagolatna amwaluna. Amwaluna faldi. Apa i'rabnya? Fa'il. Nah, pada syagolatna maf'ulun bih. Paham kan? Maf'ulun bih. Berarti sekarang susunannya fi'il, maf'ulun bih, fa'il. Apa hukum begitu ini ketika begitu posisinya? Ketika seperti itu, yaitu fa'il berupa dohir, maf'ulun bihnya berupa domir, maka wajib maf'ulun bihnya dikedepankan, fa'ilnya diakhirkan. Kenapa? Karena maf'ulun bih berupa domir wajib bersambung dengan fi'il. Kenapa wajib bersambung dengan fi'il? Kaidah di domir. Kapan bisa disambung? Tidak boleh dipisah. Kan sebenarnya ini begini bisa antum ucapkan. Syagolatna amwaluna, syagolat amwaluna iyana. Paham? Asal susunannya.
syagolat amwaluna iyana. Jadi susunan syagolat fi'il, amwaluna fa'il, terus iyana maf'ulun bi. Tapi kan antum pisah padahal bisa disambung. Tidak boleh. Jelas? Paham ini? Contoh kedua. Dan ini menjadi tempat kedua. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu. Ibrahim apa? Maf'ulun bi. Rabbuhu fa'il. Jadi susunan ini apa? Fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Ini tadi kan tempat pertama yang wajib. Asalnya fa'il, fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Tapi kalau maf'ulun bi-nya berupa dhamir, fa'ilnya berupa dhamir, wajib dibalik. Dipahami? Jelas ini? Sekarang bentuk kedua. Bentuk kedua. Jadi ini wajib di sini, sementara ini ya wajib di sini. Kan begitu sekarang? Ya. Yang sekarang ini tempat kedua. Ada fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Seharusnya kan sama seperti itu. Paham? Ada satu keadaan lagi, wajib dia fa'ilnya di sini, maf'ulun bi-nya di sini. Kapan? Jika pada fa'il ada dhamir. Pada fa'il, jika pada fa'il ada dhamir atau bersambung dengan dhamir yang kembali pada maf'ulun bi. Saya ulangi, jika pada fa'il ada dhamir yang kembali kepada maf'ulun bi, bisa nggak dia kembali ke sini? Dhamir, bisa nggak kembali ke sini? Namanya dhamir itu kembali ke mana? Ke sana kan? Kan kalau ada sini dhamir berarti kembali ke sini kan? Paham? Maka wajib ini maf'ulun bi-nya di sini supaya dhamirnya kembali ke situ. Dipahami masalahnya, Azlan? Contoh lihat. Idh batala Ibrahima rabbuhu. Rabbuhu fa'il, ada dhamir kembali ke mana? Ke Ibrahim. Paham? Kalau seandainya dikatakan pada selain Quran atau bilang wa idh batala rabbuhu Ibrahima, hu-nya kembali ke mana? Gimana? Ke sebelumnya atau setelahnya? Sebelumnya atau setelahnya? Kalau antum contohkan begitu. Wa idh batala rabbuhu Ibrahima. Paham gini? Paham atau belum? Atau tidak paham? Gini, saya contohkan. Sebenarnya ada masalah ini. Masalahnya kembalinya dhamir. Masalahnya kembalinya dhamir. Iya. Ada contoh idh batala asalnya rabbuhu Ibrahima. Paham kan? Ini asal contohnya. Idh batala rabbuhu Ibrahim. Kalau begini susunannya, berarti kan ini dhamir kembali ke sini. Padahal namanya dhamir itu harus kembali ke mana? Kan harus ke sini dia. Paham? Tidak ada dhamir itu kembali ke setelahnya. Paham nggak permasalahannya? Tidak ada dhamir kembali ke setelahnya. Kecuali memang asalnya di depan, kemudian diposisikan ke setelahnya. Itu namanya dimaafkan. Itu namanya apa? Dimaafkan. Iya. Misalnya, saya contohkan. Bentuk kembalinya dhamir. Daraba Zaidun gula mahu.
Daraba Zaidun gulamahu. Hu kembali ke mana? Ke Zaid. Boleh? Boleh. Satu boleh. Kembali ke depan lafaz dan kedudukannya. Di mana kedudukannya Zaid? Memang begitu kedudukannya, karena kedudukannya fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Bang, berarti kembali ke depan lafaz dan kedudukannya. Dipahami nih? Contoh kedua. Kita contohkan yang mana? Oh, ini lagi. Doroba gula mahu. Doroba gula mahu Zaid. Doroba gula mahu Zaid. Boleh? Boleh? Kenapa itu tidak boleh? Karena hu kembali ke setelahnya, iya kan? Tapi asalnya di mana? Kan Zaid di mana posisinya? Lafaznya memang sekarang di sini, tapi kedudukannya kan di sini. Bang, kalau kembali ke setelahnya, lafaznya tapi kedudukannya di depan, boleh. Itu hukumnya apa? Boleh. Kenapa boleh? Kan ini Zaid di sini enggak posisi asalnya? Bukan. Di mana? Kan di sini. Asalnya kan Doroba Zaidun gulamahu. Boleh? Boleh? Boleh karena Zaid asalnya di sini. Kemudian lafaznya di belakang. Ini namanya kembali ke setelahnya secara lafaz tapi secara mahal sebelumnya. Kedudukannya di mana? Ke sebelumnya. Itu keberapa itu? Contoh keberapa? Contoh keberapa? Hah? Dua. Iya. Contoh keberapa sekarang? Ketiga. Contoh ketiga. Contoh ketiga ayat. Contoh ketiga ayat. Kita lapatkan dari lafaz yang sama di ayat supaya antum paham sebentar. Contoh ketiga ayat. Ini batala terus. Nah, Ibrahim, Rabbuhu. Ibrahim secara kedudukan di mana? Kan secara kedudukannya di sini. Betul nggak? Kan asalnya kan ini batala Rabbuhu Ibrahim. Berarti secara kedudukan di mana? Di sini. Paham kan? Tapi lafaznya sudah dikedepankan. Sehingga ini hu kembali ke mana? Ke Ibrahim yang di depan lafaznya padahal asalnya di belakang. Ini juga hukumnya boleh. Kalau seperti itu hukumnya apa? Boleh. Dipahami? Karena walaupun asal kedudukannya di sini, tapi kan sekarang lafaznya sudah di depan. Boleh. Satu tidak boleh. Maka ini nanti yang membuat dia wajib. Satu tidak boleh. Contoh ini. Doroba gulamuhu Zaidan. Doroba gulamu mu. Tadi ma. Doroba gulamuhu Zaidan. Gulamu sebagai apa? Fa'il. Zaidan. Lafaz Zaidan di mana? Kan setelah domir, bukan sebelum domir. Kedudukannya setelah domir juga kan? Usulnya fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Ini sudah lafaznya di sini, kedudukannya juga apa? Di sini. Apakah bisa domir kembali di sini? Dalam lafaz dan kedudukannya. Kalau kedudukannya di sini, lafaznya di sini, boleh seperti ini. Paham ini? Tapi kalau lafaznya di sini, kedudukannya juga di sini, tidak boleh. Ini yang terlarang. Keempat, makanya ketika yang keempat ini tidak boleh, wajib ini jadinya. Kenapa itu wajib Ibrahim di depan? Karena kalau antum tidak kedepankan Ibrahim, maka akan masuk diri yang terlarang.
Paham wajib? Paham ini? Paham ini? Inilah kembalinya dhamir. Dah? Ini bentuk kembalinya dhamir. Kembali ke depan lafaz dan rutbahnya. Ini. Ya, ini namanya ya'ud du ala mutaqaddim labdon warutbah. Kembali ke depan lafaz dan kedudukan ini. Kedudukan saya di mana? Kan di depan. Lafaznya di mana? Di depan. Boleh. Yang kedua, ya'udu ala. Ya, mutaqaddim ini juga mutaqaddim labdon la rutbatan. La rutbatan. Kembali ke depan lafaznya, bukan kedudukannya. Contoh, doroba gulamahu zaidun. Gulamahu lafaznya di mana? Di depan. Kedudukannya di mana? Kan seharusnya di sini. Makanya kembali ke depan lafaznya, bukan kedudukannya. Paham? Ini bentuk kedua. Itu bentuk kedua. Bentuk ketiga ini. Ya, bentuk ketiga. Ya'udu ala apa? Ala mutaqaddim terus labdon yang ini ya'udu ala mutaqaddim labdon la rutbatan. Kan itu yang boleh kan? Kembali ke di depan lafaznya, bukan kedudukannya. Karena kedudukannya dia di mana ini? Kedudukannya di mana ini? Di belakang. La rutbatan. Iya. Dia kenanya yang ini. Ini boleh. Ini boleh kan? Boleh kan? Boleh. Ini boleh? Paham kan? Iya. Mutaqaddim labdon di depan lafaznya. Tapi mutaakhir rutbatan. Lafaz rutbahnya di mana? Asalnya di belakang. Yang enggak boleh ini. Yaitu ya'udu ala apa ini? Mutaakhir, keluar dari mutaqaddim. Mutaakhir labdon mutaakhir labdon wa rutbah. Kembali ke yang di akhir lafaz dan kedudukannya. Lihat, gulamuhu zaidan. Zaidan lafaznya di mana? Di akhir, di belakang kan? Setelah dhamir. Rutbahnya di belakang juga setelah dhamir. Ini bentuk yang tidak boleh. Yang ini. Ini bentuk yang tidak boleh. Dipahami ini? Iya. Berarti doroba gulamahu zaidun dibolehkan karena asalnya zaid di depan. Paham kan? Misal doroba gulamahu zaidun. Sebenarnya kembali ke yang dikedepankan secara apa? Apa? Oh, enggak ada. Oh, pantasan dia bingung. Baik. Salah. Bukan mutaqaddim, berarti di sini sudah hilang apa-apa. Di sini sudah hilang. Ya'udu ala mutaakhir. Apa-apa? Ya'udu ala mutaakhir labdh. Kembali kepada yang diakhirkan secara lafaz, la rutbah. Supaya beda dengan yang ini. Kembali ke yang mutaakhir labdh. Lihat, zaidun mutaakhir labdh. Tapi rutbahnya tidak di akhir, tapi asalnya di mana rutbahnya, kedudukannya? Di depan. Dipahami ini? Jadinya 4. 1, 2, 3, 4.
Kalau antum paham kembalinya domir itu, jadi antum paham kenapa itu wajib. Paham kan? Kan boleh. Boleh. Tidak boleh. Dipahami kan? Ini boleh. Ini kenapa wajib? Karena ini tidak boleh. Paham kan? Wajibnya yang itu, yang keempat itu, karena ini tidak boleh. Jelas kan? Selesai. Kita cukup dulu itu. Kembalinya domir. Ya tadi wujuban. Syagolatna amwaluna wa nahidi batala Ibrahima rabbuhu. Kembalinya domir itu harus diingat. Itu yang membuat dia tidak boleh karena melanggar kembalinya apa? Domir. Menyebabkan dia wajib. Menyebabkan dia wajib. Jadi kembalinya domir 4. Kembali kepada yang di depan, lafaz dan kedudukan. Paham kan? Boleh. Kembali kepada yang diakhirkan lafaznya, tapi rutbahnya tidak diakhirkan. Karena asal rutbahnya apa? Di depan. Kembali kepada yang diakhirkan lafaz dan kedudukannya. Ini yang tidak boleh. Kalau kembali kepada yang di depan lafaznya bukan rutbahnya. Depan lafaznya ini. Lafaznya di depan. Rutbahnya di mana? Di setelahnya. Paham kan? Itu boleh. Kan asalnya di sini, lafaznya di sini, kedudukannya di sini. Boleh. Ini yang tidak boleh yang terakhir. Saat ini yang nomor 2 yang Doroba Gulama bisa begini sebenarnya, kembali ke akhir lafaznya tidak kedudukannya. Mana? Yang Doroba Gulama Zaidun. Doroba Gulamahu Zaidun. Antum bilang apa? Kembali ke akhir lafaz tidak kedudukan. Kembali ke akhir lafaznya Tidak kedudukannya. tidak kedudukannya. Apa ini kodong? Ini kita bilang dari tadi. Ya jadi begitu ya. Iya. Apa fungsinya nutanya? Nah itu dari tadi kita bilang. Mau bertanya? Saya kira lain. Itu yang kita bilang dari tadi. Kembali ke yang terakhir, diakhirkan lafaznya, tidak kedudukannya. Karena kedudukannya di depan. Sudah ini kembalinya domir? Sudah? Itu kembalinya domir. Di sini antum akan pahami wajibnya ini kembalinya domir. Karena melanggar bentuk yang itu. Doroba gulamuhu Zaidan. Kalau antum kasih begitu lafadznya mengharuskan hu itu kembali ke Zaidan. Lafadz dan rutbahnya di situ. Paham ya? Selesai. Alhamdulillah.